Semoga dengan dekatnya Jora sama Naraka, dia bisa benar-benar lupa dengan Adit. Adit itu nggak baik buat Kejora. Dia sudah menghancurkan masa depan anakku. Tapi saat ini kan Kejora sedang mengandung anak Adit. Pak, ini berkas-berkasnya. Ya. Sebentar saya cek ya. Ya. Nah, kalau begitu saya harus balik ke kantor ya. Harus cepat sembuh. Maaf Pak, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kamu nggak perlu minta maaf. Karena saya siap menjaga dan melindungi kamu. Karena kamu adalah aset perusahaan yang harus saya jaga. Dan saya nggak akan membiarkan bintang keberuntungan saya kenapa-napa. Mari Pak. Mari. Kejora, terima kasih atas kontribusi kamu terhadap perusahaan ya. Bapak nggak usah muji saya terus Pak. Ini kan juga udah tanggung jawab saya sebagai karyawan Bapak. Dan ini juga berkat Bapak dan staf yang lain udah bimbing saya. Ya sudah, saya harus balik ke kantor sekarang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Iya Pak, Bapak hati-hati ya. Kejora. Ada yang saya mau tanyakan ke kamu. Tapi saya harap kamu jangan tersinggung ya. Nanya apa Pak? Kamu baik-baik aja kan? Iya, saya baik-baik aja. Yakin? Karena saya lihat di bukit itu kamu seperti sedang ada masalah sekali. Ini untuk hapus air mata kamu. Nggak enak lihat orang. Makasih Pak. Saya minta maaf ya, karena sudah lancang menanyakan hal itu. Maksud saya seperti ini. Kalau kamu butuh teman cerita, butuh teman ngobrol, saya siap sedia kok. Nggak usah sungkan-sungkan. Makasih Pak. Jangan panggil saya Bapak. Panggil aja Mas atau Raka nggak apa-apa kok. Kan kita seumuran. Kalau Bapak terus, nanti saya cepet tua. Iya Pak. Iya Raka. Nah gitu dong. Kamu tuh harus banyak tersenyum. Supaya aura keberuntungan kamu makin bersinar. Ya sudah. Ya udah saya pamit ya. Kenapa aku jadi begitu perhatian ya sama Kejora? Apa hanya karena dia pembawa keberuntungan? Apalagi sejak kejadian di bukit malam itu. Aku ngerasa kayak harus melindungi dia gitu. Kamu tenang dulu, jangan lihat ke bawah ya. Iya. Tarik aku. Mungkin karena aku memang orangnya peduli sama orang lain kali ya. Apalagi ini kan Kejora. Karyawan perusahaan, bawa keberuntungan lagi.
Alina, ayo dong turun. Kamu jangan kayak gini. Ayo turun. Kamu gak usah sok peduli deh sama aku. Urus aja urusan kamu sendiri. Alina, kamu jangan kayak anak kecil. Ayo, turun sekarang ya. Kamu yang anggap aku kayak anak kecil, makanya kamu bohong. Kamu pikir aku gak bisa bedain kalau kamu tuh aneh. Pa, Ma. Ayo sayang. Hai pasangan pengantin baru. Pa. Gimana? Bulan madunya? Baik, Ma. Kalian pasti bahagia dong? Mah, aku capek, aku ke kamar dulu ya. Kamu kok diem aja Ditya? Susulin dong. Iya. Bentar, saya mau bicara sama kamu. Ma, kamu yang susul ya. Papa sudah pikirkan. Kamu harus kembali kerja di perusahaan Papa. Ya. Jadi nanti begitu Alina sembuh total, dia akan kembali kerja dan kamu temani dia. Saya nggak mau dia kerja terlalu keras sehingga jatuh sakit. Jadi kamu jagain dia, paham? Iya, Pa. Dan Papa juga harap kamu masih ingat syarat yang Papa ajukan waktu itu. Bahwa Alina tetap tinggal di rumah ini. Apalagi setelah dia sembuh dari koma. Dia perlu tempat yang nyaman. Perlu tempat yang bersih. Dekat sama keluarganya. Jadi kamu yang pindah ke rumah ini, paham? Iya, Pa. Satu hal lagi. Saya mau menerima kamu kembali di rumah ini. Bukan berarti saya sudah memaafkan apa yang sudah kamu lakukan. Atas apa yang kamu lakukan terhadap Kejora. Atas pengkhianatan kamu terhadap Alina. Ya? Paham? Iya, Pa. Saya minta maaf karena sudah mengecewakan Papa. Jangan cuma di mulut aja. Kamu buktiin. Saya mau lihat kamu sungguh-sungguh. Jalani semua yang saya minta. Jaga Alina. Jangan sakitin dia. Jaga selama 24 jam penuh. Kapanpun dia memerlukan kamu. Kamu siap? Iya, Pa. Saya akan berusaha untuk membahagiakan Alina dan melupakan Kejora. Satu hal lagi yang lebih penting. Hal ini. Jangan sampai diketahui Alina. Biarkan itu menjadi rahasia kita. Anggap nggak terjadi apa-apa. Iya, Pak. Ya Allah, bantu aku melupakan Kejora. Aku nggak mau menyakiti Alina. Sekarang kamu boleh kembali ke kamar. Kamu kenapa sayang? Kok cemberut gitu sih? Aku lagi bete, Mah. Bulan madu kalian baik-baik aja kan? Aku makin ngerasa kalau sikap Adit itu berubah, Mah. Dia beda banget sama Adit yang dulu. Aku harus peringatin Adit. Jangan sampai gara-gara sikapnya, Alina jadi curiga dan tahu yang sebenarnya. Adit yang sekarang kayak gak punya semangat gitu, Mah. Kerjaannya ngelamun terus. Setiap aku tanya, kamu kenapa? Dia selalu jawab gak ada apa-apa. Padahal aku tahu kok, Mah, kalau dia tuh bohong. Ma, aku bingung aku harus gimana ya? Ya mungkin gak harus gimana-gimana sayang. Kamu aja kali yang ngerasa Aditya berubah. Kamu kan baru sembuh dari koma, jadi mungkin kamu lebih sensitif sayang. Aku yakin ini bukan cuma perasaan aku aja, Ma. Buktinya dia sampai ganti password handphonenya supaya aku nggak bisa buka.
Ya, tiap orang kan memang pasti berubah sayang. Tapi kan belum tentu dengan berubah itu harus ada apa-apa. Udah kamu gak usah mikir terlalu jauh. Kalian kan baru nikah, kalian harus nikmati dulu pernikahan kalian yang baru ini. Jangan terlalu mikir yang banyak-banyak dan tidak menyenangkan. Ya. Aku cuma mau Adit balik lagi kayak Adit yang dulu. Semoga aku bisa cepat hamil lagi ya, Ma. Aku yakin kok kalau aku punya anak lagi pasti Adit berubah lagi kayak dulu. Ma? Mama kenapa, Ma? Enggak. Mama gak kenapa-napa kok. Udah kamu jangan terlalu mikir negatif ya. Aditya baik kok sama kamu. Lagian, inget gak? Waktu itu Aditya bilang loh, walaupun kamu gak punya anak, dia tetap mau ada di samping kamu. Inget kan? Jadi kamu jangan terlalu khawatir ya. Iya, Ma. Ya udah, Mama mau istirahat dulu ya. Alina mengharapkan seorang anak. Ya Allah. Seandainya dia tahu apa yang terjadi, apa yang harus aku lakukan agar dia bisa dekat sama Aditya, agar tidak membahayakan nyawanya. Semoga dia tidak membenciku, ya Allah. Cantik juga Kejora. Benar-benar membawa keberuntungan. Tapi sepertinya gue tertarik bukan hanya karena kepintaran dia dalam bekerja. Tapi karena pribadinya. Karena kecantikannya. Kejora. Aku berharap aku bisa lebih dekat sama kamu. Dit? Ya? Kamu lagi ngapain? Aku lagi memikirkan sesuatu. Oh iya, bentar ya, aku ada sedikit urusan. Ya. Kamu habis simpen apaan? Apaan sih? Aku nggak nyimpen apa-apa kok. Kamu curigaan terus sih sama aku? Ya aku kayak gini tuh gara-gara kamu. Aku yakin ada yang kamu tutup-tutupin dari aku. Nggak ada yang aku tutupin. Bohong. Buktinya kenapa kamu menghindar terus dari aku? Aku nggak menghindar. Buktinya aku ada di sini kan, sama kamu. Aku bilang kamu bohong. Udah, tenang. Kamu jangan kayak gini dong.
Ada apa lagi ini? Aku mau lihat isi tasnya. Nggak ada apa-apa, Alina. Ya udah kalau nggak ada apa biar aku lihat. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak gini? Aku harus tahan emosiku. Kalau aku langsung ke sana, yang ada aku bakal marah ke Adit. Aku takut keceplosan dan Alina akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dit, semenjak aku bangun dari koma, aku bisa ngerasain kalau kamu tuh beda. Kamu bukan lagi Adit yang aku kenal dulu. Udah jelas-jelas kamu selalu menghindar dari aku dan sekarang kamu sikapnya dingin ke aku. Alina, hey. Aku sayang sama kamu. Ya. Kalau gitu aku mau lihat isi tasnya. Biar aku bisa buktiin kalau kamu bohong sama aku. Untung aku nggak jadi taruh foto Kejora di tas. Kenapa kamu diam? Kamu lihat kan? Gak ada yang aku sembunyiin sama kamu. Aku yakin kamu bohong. Aku tahu pasti ada yang kamu sembunyiin dari aku dan aku pasti cari tahu. Rumah tangga yang penuh prahara. Walau Alina bisa menikah dengan Adit, tapi tiap hari rumah tangga mereka diwarnai pertengkaran. Kalau seperti ini, apa Alina akan bahagia? Ditambah lagi kalau nanti dia mendapatkan kenyataan dia nggak bisa punya anak lagi. Apa aku sudah ambil keputusan yang salah? Papa, apa ini bagian dari kutukanmu?